good morning everyone. How are you? Miss hope you still good and have a good condition. And for today, come back again with Miss Christy for what? For to learn a new material. Untuk belajar materi baru. I hope you understand and enjoy for watching. Okay, let's go next. Today class, okay. Maybe all of you have ever heard about hortatory exposition text. Mungkin di antara kalian ada yang masih pertama kali mendengarkan hortatory exposition, ada yang sudah pernah dan masih lupa-lupa ingat apa itu hortatory, tapi pernah miss gitu. Oke, di sini kalian akan menggali apa itu hortatory exposition text, apa itu generic structure-nya, buat apa itu hortatory exposition. So, check it out guys. Wow, Miss know that you really excited for our material today. And what is that, Miss? Okay, look, that this hortatory exposition is a type of text that it intends to explain reader that something should or should not happen or done. Apa itu Miss artinya? Oke, itu adalah salah satu jenis teks yang isinya menunjukkan pandangan si penulis, siapa si writer, untuk memengaruhi pembaca untuk melakukan setuju atau tidak setuju pada suatu argumen. Wah, iya benar. Nah, di sini pembaca akan disuruh memberikan pendapatnya setuju atau tidak setuju dengan argumen yang si writer buat. Oke, look next. Oke, kita look purpose. Artinya tujuan. Miss, buat apa sih dibuat hortatory exposition? Buat apa sih ini kita bahas? Oke, kita lihat. Tujuan dari hortatory exposition is to persuade the reader or listener that something should or should not be in the case. Oke, what is that, Miss? Di sini tujuannya itu adalah supaya si pembaca atau si pendengar melakukan sesuatu yang keinginan dari si penulis ingin memancing si pembaca untuk mau memberikan argumen tentang setuju atau tidak setuju sebuah suatu pernyataan yang ditulis oleh si writer. Jadi tujuannya itu supaya memancing si pembaca untuk memberikan argumennya. Terus Miss, kalau kita buat kasih argumen, apakah harus ada tata caranya untuk supaya argumen kita itu kuat? Ada. Oke. Ketika kalian mau membuat suatu argumen, kalian ada seorang penulis akan sesuatu hal, kalian membuat suatu argumen, ada generic structure that you have prepared. Harus kalian sediakan dan wajib ada. Oke, yang pertama itu apa? Thesis. Thesis di situ apa? Topic you are going to talk about. Itu mengenai tentang topik apa yang akan kamu bahas di sana. Kamu mempunyai topik atau tema yang lebih spesifik supaya apa? Argumen kamu lebih jelas dan dapat dipahami. Oke, yang kedua apa? Oke, correct. It is argument. What is that, Miss? Argumen itu the reason or the fact that support your thesis. Apa maksudnya itu? Nah, di sini akan dibahas ketika kamu mengeluarkan suatu argumen, harus ada pembahasan atau memaparkan poin-poin di dalam tesis kamu, di dalam argumen kamu supaya apa? Lebih valid, lebih strong, supaya ada faktor yang mendukung di dalam argumen kamu. Ketika kamu buat suatu argumen, kamu harus ada faktor-faktor yang mendukung itu supaya orang mau menerima argumen kalian. Oke. Yang ketiga itu apa?
Look, there is recommendation. Recommendation itu what is that? It is like some suggestion, advice, or solution to have to try. Artinya, ketika kalian sudah membuat suatu argumen, kalian kasih datanya, kalian kasih faktornya yang buat kalian argumen kalian itu kuat. Terus kalian kasih juga suggestionnya ketika kalian dapatin suatu fakta, dapatin suatu argumen, kalian kasih solusi, kalian kasih suggestionnya supaya argumen kalian itu lebih lagi diterima, lebih lagi diperkuat, supaya si pembaca mau membaca argumen kalian, bahkan memberikan argumennya. Jadi kalian bakalan di situ pasti akan ada suatu pendapat yang ada orang yang setuju dan ada orang yang tidak setuju. Oke? Miss, apakah mau buat suatu argumen itu boleh semau kita? Apakah harus kita membuatnya seformal juga? Di pembuatan harta teori exposition text, kalian juga tetap harus memperhatikan language features. Sebelum kalian pasti sudah mendengar language features di narrative text, di harta teori exposition text juga ada. Oke, jadi itu adalah ketentuan ketika kalian memulai suatu argumen, kalian mempunyai ketentuannya juga. Apa itu, Miss? The first is use present tense. Use present tense. Miss tahu kalian sudah paham present tense. It is use verb 1 or es. Okay, Miss hope all of you in here have know about that. The next is conjunction. Conjunction. Kalian ingat apa itu conjunction? Sebelumnya kita sudah pelajarin itu, yaitu adalah kata penghubung. Ada however, walaupun, meanwhile, sementara, other hands, yang lainnya, addition, kebenarannya, firstly, pada pertamanya gitu. Nah, jadi ada kata penghubung supaya kalimat itu bisa saling menyambung satu sama lain. Yang ketiga, what is that? Adjective. Adjective. Apa itu adjective? Kata sifat. Ketika kalian mau membuat suatu pernyataan dan ingin membuat lebih strong lagi, kalian buat adjective di dalamnya yang menunjukkan sifat dari cerita kalian, argumen kalian itu. Yang keempat itu apa? Adverb. Ada yang tahu adverb? Kata keterangan. Apa aja itu, Miss? Kata keterangan ada tiga. Ada tiga, yaitu pertama adverb of place, keterangan tempat, adverb of time, adverb of manner, keterangan waktu dan keterangan cara. Oke? Yang terakhir itu adalah mental process. Itu ketika kalian mau memberikan suatu argumen, kalian boleh menggunakan kata I think that your argument, bisa kalian pakai I feel is not good for our condition. Your argument still not yet good, like this. Kalian bisa menggunakan kata-kata I think, I feel, I suppose, like that. Miss masih belum paham, kasih contoh. Oke, Miss kasih contoh di sana ya. Oke, ini contohnya tuh Miss kasih topiknya itu adalah online learning is advantageous for nowadays. Apa artinya? Pembelajaran online memiliki keuntungan pada sekarang ini, karena kita tahu sekarang kita lagi pandemik. Nah, Miss buat satu argumen bahwa online learning memiliki keuntungan pada masa sekarang ini. Nah, Miss buat argumen Miss di sana. Yang pertama itu, nah ini adalah faktor-faktor yang Miss buat ketika Miss mau memberikan argumen Miss, pendapat Miss. Miss bilang pertama di situ online learning itu fleksibel. Artinya itu kita bisa belajar kapan aja. Misal sekarang kalian nonton YouTube, nah kalian bisa nonton kapan aja materinya, dan kalian bisa mengulang-ulangnya karena ada di video.
Nah, ketika kalian lupa, kalian bisa mengulangnya lagi. Beda ketika kalian offline. Kalian kalau tidak mencatat, kalian lupa. Nah, Miss bilang kalau itu adalah salah satu keuntungan dari online learning. Yang kedua itu Miss kasih di situ tuh online learning online can save your time and your money. Yes. Ketika kalian belajar online, kalian banyak memiliki waktu buat main HP. Kalian punya banyak waktu supaya tiduran, tapi tetap kalian bisa kapan aja bisa belajar dan hemat uang. Kenapa? Karena cuma stay at home. Yang ketiga, apa itu Miss buat di sana recommendation-nya atau solusinya? Belum ya, satu lagi tuh learning online bring you encourage your skill. Ya, di sini ketika belajar bahasa Inggris online itu katanya bisa membuat mengasah skill kita. Misal kalian disuruh supaya melatih bahasa Inggris melalui video. Nah, ketika kalian mau berlatih, karena di rumah itu kalian bisa berlatih berulang-ulang. Jika di sekolah itu kalian hanya dikasih waktu sekitar cuma 5 menit, sedangkan kalau di rumah kalian bisa mengulangi itu sampai 2 hari, 3 hari, dan bahkan bisa nggak jadi tugasnya. Tapi bisa percaya kalian sudah selesai mengerjakan tugas yang Miss selalu kasih. Oke, Miss kasih itu argumennya Miss ada 3. Nah, yang itu akan memperkuat topik yang Miss kasih di atas tadi. Yang ketiga Miss kasih solusinya itu, recommendation-nya itu online learning make you, oh my god, Miss not yet write down there. Oke, artinya itu Miss mau make you excited to creative something new. Miss here is by using online is make us be creatively and knowing the technology be more useful. Jadi dari sini Miss solusinya itu Miss kasih tahu kalau menggunakan online learning itu membuat kita lebih kreatif dan mengasah kita di dalam teknologi gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu Miss kasih contoh dalam argumen yang Miss buat. Okay, we got over class for today. Our material is about hortatory exposition text. Okay, yang apa aja yang sudah kalian dapat dari yang Miss sudah share ke kalian, yang Miss sudah buat video ke kalian, langsung kalian tulis di buku catatannya langsung dan kirim ke Google Classroom. Itu tugasnya yang pertama. Yang kedua itu adalah buat suatu argumen yang ada faktor pendukungnya dan ada recommendation atau solusinya. So, nanti minggu depan kita akan ngadain Google Meeting, nanti kita akan bahas di sana. Nanti siapa yang mau aktif dan memberikan sarannya, ya as usually Miss have a good mark for you. Miss akan kasih poin spesial buat kalian. Okay, thanks for your watching and see you. Bye.